Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kami yang mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Kami menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang mendatang. Semoga makalah ini bisa merubah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Di sini kami dari kelompok 5, saya bernama Rizky Arini, saya Rizka Rizkyadi, saya Wildan Agipari. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Konsep Kecakapan Peserta Didik. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada konsep kecakapan. Konsep kecakapan adalah kecakapan hidup, kecakapan yang dimiliki seseorang untuk memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Berdasarkan pengertian di atas, kecakapan hidup life skill merupakan kecakapan untuk memecahkan masalah secara inovatif dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Ada lagi yang kedua yaitu B. Kecerdasan. Seiring perkembangan zaman, dunia komunikasi telah memasuki era baru. Kemajuan di bidang teknologi menyatu dengan communication and information society. Maka perlunya setiap individu mengembangkan kecerdasan berkomunikasi sebagai kecakapan hidup hakiki sebagai bekal dalam menyikapi tantangan perubahan kehidupan di segala bidang. Khususnya usaha membangun dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi sebagai life skill yang diperlukan dalam dunia kerja dan industri juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan komunikasi cerdas merupakan seperangkat kemampuan berkomunikasi yang terdiri dari beberapa komponen yang terikat satu sama lain yang dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari kata cerdas itu sendiri, yaitu 1. Ada cakap berkomunikasi, 2. Efektif dalam menyampaikan pesan, 3. Respek pada diri sendiri dan orang lain. Dan ada juga diterima di lingkungan pergaulan, aktif literasi informasi dan bahasa, semangat berbagi informasi, inspirasi dan motivasi. Selanjutnya ada kecerdasan jamak. Teori multiple intelligensi atau kecerdasan menjemuk ditemukan dan diperkembangkan oleh Howard E. Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Multiple intelligence yang telah ditemukan Gardner diterjemahkan dalam kata yang berbeda pada beberapa buku. Pada Alder 2001, dalam Andi Iksan Mahardika 2011 diterjemahkan sebagai kecerdasan yang berlipat ganda. Uno 2009 dalam Andi Iksan Mahardika 2011 mengartikan sebagai kecerdasan ganda. Effendi 2005 dari dalam Andi Iksan Mahardika 2011 diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk dengan menggunakan serapan, diartikan sebagai multiple intelligence. Gardner 2003 mengemukakan kecerdasan majemuk didasari bahwa kecerdasan 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing. 2. Kecerdasan logis matematik. Kecerdasan matematik adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan mengenai pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini menunjuk pada kemampuan untuk mengeksplorasi pola-pola
kekategorikan, dan hubungan dengan memanipulasi objek atau simbol untuk melakukan percobaan dengan cara yang terkontrol dan teratur. Tiga, kecerdasan berirama musik. Kecerdasan berirama musik adalah kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. 5. Kecerdasan jasmania kinestik. Kecerdasan jasmania kinestik adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mengonfirmasikan sesuatu. 5. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan non-verbal dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan yang bersumber pada pemahaman dari diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan. 7. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan. Selanjutnya, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Sejak tahun 1990, dua orang ahli psikologi yaitu Johann Mayer dan Walter Solovi telah memperkenalkan konsep mengenai kecerdasan emosional. Sejak itu, aspek emosional sebagai salah satu kecerdasan pada diri manusia banyak diteliti baik di bidang psikologi, neurosani, dan kebaikan dan berbagai bidang. Pengukuran kecerdasan telah dilakukan sejak 1958 dan asistennya Tom Simon mempublikasi Bennett Simon Scale, suatu tes kecerdasan yang kemudian mengenal beberapa kali revisi. Kesimpulan, kecakapan hidup life skill adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar, tanpa merasa tertekan kehidupan secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan pemecahan sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.